Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Desi Apriani. Tetap semangat publikasi dengan tangan sendiri. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang tata cara untuk mengirim ataupun mensubmit artikel ilmiah yang sudah kita persiapkan ke jurnal nasional terakreditasi ataupun ke jurnal yang tidak terakreditasi. Caranya hampir sama ya. Baik, kalau Bapak Ibu sudah hafal halaman website dari jurnal yang dimaksud, maka Bapak Ibu tinggal langsung mengunjungi halaman websitenya. Hanya saja saya ingin masuk ke halaman websitenya itu dari laman Sinta Index Science and Technology. Di sini seperti yang di video sebelumnya, kita tinggal pilih mau yang S2, S3 atau S4 sampai S6. Saya ingin mengirim artikel ke Sinta 2, tentu supaya menemukan jurnal yang dimaksud dengan cepat, kita gunakan kata kunci sesuai dengan bidang ilmu kita. Saya ketik hukum tadi. Nah, saya ingin mengirim artikel ke salah satu jurnal Sinta 2, yaitu ke jurnal penelitian hukum de jure. Kita kunjungi websitenya. Oke, ini dia websitenya. Yang paling penting dipersiapkan sebelum teman-teman melakukan pengiriman ataupun submit artikel ilmiah adalah siapkan dulu artikelnya. Dan artikel itu tentu harus sudah mengikuti template, yang mana templatenya harusnya sudah kita download jauh waktu sebelum kita melakukan submission online. Dan kita harus juga mempersiapkan kelengkapan dokumen yang mereka minta. Tentu kita harus baca dulu author guideline-nya dan panduan submission online-nya. Karena jurnal ini meminta harus juga menyiapkan formulir originalitas atau pernyataan dari penulis untuk di-submit ketika kita mengirim artikel, maka kita sudah siapkan itu terlebih dahulu ya. Baik, di jurnal yang sistemnya itu OJS atau Open Journal System, maka kita baru bisa melakukan submission online setelah memiliki akun di jurnal itu. Untuk memiliki akun, kita tentu harus register terlebih dahulu, dan bagaimana proses registrasinya sudah saya bagikan di video sebelumnya. Saya ingin register karena rasa-rasanya saya belum memiliki akun di jurnal ini. Kita ketik username kita, kemudian password kita. Serah teman-teman passwordnya apa, yang penting harus kata yang mudah diingat gitu. Dan passwordnya itu harus mengikuti ketentuan yang mereka buat di website. Kalau di sini katanya the password must be at least 6 karakter, jadi minimal 6 karakter katanya. Nah, kemudian setelah itu langkah berikutnya mereka meminta kita untuk menulis atau mengetik karakter di kolom captcha ini. Kita ketik M, N, N lagi kecil, kemudian T, terus B, dan X. Oke, kemudian salutation ini bisa diisi, bisa tidak. Ini maksudnya salam. Ini first name ini maksudnya adalah identitas kita sebagai koresponden atau yang mengirim artikel ini. Karena saya tidak memiliki middle name, jadi saya abaikan, saya langsung ke last name saya, Apriani. Bila teman-teman hanya memiliki satu kata di dalam namanya, maka last name-nya itu juga diisi sesuai dengan first name-nya, tapi harus diisi keduanya. Buktinya ada bintang di sini ya. Kemudian inisial ini boleh diisi boleh tidak. Gender saya adalah female. Kemudian affiliation ini harus diisi. Apalagi kalau insan akademisi ini berkaitan dengan Riau. Ini berkaitan dengan prestasi dari lembaga tempat dia bernaung atau tempat dia terikat. Kemudian ini ada email, disuruh konfirmasi email lagi, dan ORCID ID. Bila memiliki ORCID ID ini diisi, bila tidak usah diisi. Saya memiliki ORCID ID, cuman saya skip terlebih dahulu sebab ini butuh waktu yang cepat. 0.
Oke, kemudian mailing address bisa diisi, bisa tidak. Kenapa? Karena komunikasi yang OJS ini biasanya melalui email saja ya, jadi tidak diisi pun tidak masalah. Country ini kita isi saja karena kita tinggal memilih nama negara kita yang sudah mereka buat daftar pilihannya di sini. Tentu kita cari Indonesia. Bias statement bisa isi, bisa tidak. Confirmation, saya klik send me a confirmation email including my username and password supaya nanti sewaktu-waktu bisa saya cek kembali. Kemudian saya ini register as bukan reader tapi register as author. Kita klik ini dan kita klik register. Oke, ternyata ada kesalahan pada saat saya melakukan pendaftaran dan ini suatu hal yang lumrah. Bisa saja sekali mendaftar langsung berhasil, bisa juga tidak karena berbagai macam faktor. Kalau ini katanya errors occurred processing this form. The selected username is already in use by another user. Oh, berarti saya sudah memiliki akun di jurnal ini. Kalau begitu, tinggal kita tinggal kita masuk atau login saja. Masuknya bisa langsung di sini atau bisa dari atas kita klik menu login di sini. Oke, ternyata memang saya sudah memiliki akun rupanya di jurnal ini. Oke, kalau kita sudah memiliki akun, maka kita sudah bisa melakukan pengiriman atau submit artikel ilmiah kita. Bisa langsung mengirim dari akun kita, tinggal diklik start a new submission, klik here. Bisa juga tanpa kita mengunjungi akun, langsung mengklik ke online submission ini. Nah, sekarang karena saya sudah di rumah saya, sudah di home saya mengirim artikelnya langsung dari home saya saja, tinggal saya klik di sini, klik here. Nah, ini dia step-stepnya. Step pertama, step awalnya itu kita diminta untuk mencentang ketentuan dari redaksi. Di jurnal-jurnal lain bisa jadi ketentuan submission checklist ini dalam bahasa Inggris. Ini kebetulan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kesulitan, tinggal nanti dibuka jendela satu lagi untuk mendapatkan translate-nya gitu. Nah, ini tujuannya untuk memberi jaminan kepada tim redaksi bahwa artikel yang kita sudah susun itu sesuai dengan guideline mereka. Itu bahwasanya naskah itu belum pernah dimuat dalam jurnal manapun, saya cek. Kemudian naskah diketik menggunakan aplikasi Microsoft Word, ukuran kertas A4 juga sudah saya lakukan, itu tinggal saya cek. Kemudian jumlah halaman, saya cek. Pokoknya kalau kita sudah menyesuaikan dengan ketentuan ini, tinggal kita cek saja semuanya. Dan kemudian di sini kita juga harus mencentang, ini adalah ketentuan-ketentuan terkait dengan publikasi di jurnal ini, kita baca, dan kalau kita setuju, maka kita mencentang ini. Bahwasanya kita setuju dengan ketentuan itu. Ini terkait dengan copyright atau hak ciptanya. Kita centang. Kalau tidak setuju, tentu tidak centang dan tidak jadi mensubmit ya. Kita centang, kemudian kita diberi ruang untuk memberikan komen kepada editor. Ini juga optional, karena ditulis di sini optional, bisa kita isi, bisa kita tidak isi. Nah, sekarang saya tidak isi karena ini diburu waktu. Oke, langsung kalau misalnya kita mau lanjut ke tahap berikutnya, kita tekan save and continue. Setelah kita tekan save and continue, maka sampai ke tahap 2. Tahap berikutnya, di sini kita harus mengupload artikel yang sudah kita persiapkan tadi. Nah, kita upload di sini dengan melakukan pilihan, memilih file kita dari PC kita. Nah, saya pilih. Ini sudah masuk artikelnya ke sistem, kemudian saya klik upload. Nah, setelah saya klik upload, maka akan ada tampilan submission filenya, semacam rekapitulasi
apa nama file kita, kemudian nama original filenya apa, ukurannya, dan tanggal kita menguploadnya. Setelah itu kita pastikan muncul di sini submission filenya, maka kita klik Save and Continue ini. Setelah kita mengklik Save and Continue, maka lanjut ke step 3. Step 3 di sini karena tadi saya sudah mengentry nama saya, maka langsung muncul di sini nama saya sebagai authors. Nah, di sini perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya, karena bisa saja kita sebagai koresponden itu bukanlah penulis pertama, tapi mungkin penulis kedua, ketiga, bahkan yang keempat gitu. Nah, kalau kita sebagai penulis kedua ataupun penulis selanjutnya bertindak sebagai koresponden author, maka di tahap ini kita harus hati-hati, yaitu di sini di authors ini, maka yang muncul di authors pertama harus penulis pertama. Jadi kalau Anda adalah penulis kedua atau selanjutnya, tapi Anda yang melakukan pengiriman artikelnya, maka Anda harus ganti ini. Anda harus ganti ini dengan nama penulis pertamanya dan dilengkapi seluruh identitas ini. Tapi kalau Anda sebagai penulis pertama sekaligus koresponden author, maka ini dibiarkan saja. Tinggal lagi Anda menambahkan author lain bila penulisnya itu lebih dari satu. Seperti itu. Jadi kalau tadi Anda adalah penulis kedua, ini Anda ganti menjadi penulis pertama. Nanti untuk Anda klik di sini. Atau Anda adalah koresponden sekaligus penulis pertama. Untuk memasukkan nama dari author berikutnya atau penulis berikutnya, klik Add Author di sini. Nah, di sini Anda tulis namanya siapa. Nah, di sini juga Anda tulis namanya siapa, last name-nya. Oke. ID bila ada, affiliation-nya. Country-nya Indonesia. Ya, setelah itu, bila ada penulis berikutnya, add author kembali. Jadi sampai berapa orang penulis, add author-nya di sini, teman-teman. Kalau misalnya ada kesalahan, tinggal di delete author-nya di sini. Langkah berikutnya adalah kita harus mengisi judul dan abstrak dari artikel kita. Gitu. Di sini, maka saran saya supaya mudah, teman-teman siapkan tampilan Word dari artikel teman-teman itu di PC, sehingga tinggal di copy paste, tidak perlu lagi mengetik secara manual. Ini saya buka di PC saya, artikel yang tadi sudah saya upload itu. Oke, tinggal saya pastekan saja di sini, diketik manual juga boleh. Nah, kemudian setelah itu kita isikan abstraknya ke sini. Biasanya kalau dipastekan dia tidak mau, maka kita, kalau dalam hal ini mau, pastekan. Kemudian kita isi juga kata kuncinya. Bisa diketik, juga bisa pastikan saja. Oke, language-nya kita ganti menjadi Indonesia. Nah, kalau memiliki agensi, tulis di sini agensinya. Kalau tidak diabaikan saja karena itu tidak wajib. Kemudian kita diminta untuk mengisi referensinya. Kita ambil referensinya. Oke, setelah itu kita klik Save and Continue ini. Setelah referensi kita masukkan, kita klik Save and Continue. Nah, di sini kita sudah sampai ke step 4 atau step 4, Uploading Supplementary Files. Nah, tadi di ketentuan online submission, mereka sudah memberi petunjuk bahwa ketika kita mengupload artikel, kita juga harus mengupload supplementary files, yaitu dalam bentuk surat pernyataan originalitas. Saya choose file di sini, saya sudah siapkan surat pernyataan saya.
Oke. Sudah masuk surat pernyataan, kemudian di-upload. Kemudian setelah di-upload, sudah ada masuk di sini, kita klik Save and Continue kembali. Nah, setelah kita klik Save and Continue, maka kita sampai ke step 5. Confirming the submission. Kita diminta untuk mengkonfirmasi dari dokumen yang sudah kita upload. Kita lihat di sini step 1 sudah, step 2 sudah, yang 3 sudah, 4 sudah. Nah, kini yang terakhir adalah confirmation atau finish submission. Kita klik di sini finish submission. Nah, kalau kita sudah klik finish submission, maka langkah untuk mengirim atau upload artikel ilmiah kita itu sudah sempurna, sudah lengkap. Di sini dikatakan submission complete. Thank you for your interest in publishing with Jurnal Penelitian Hukum de Jure. Dan statusnya di sini adalah active submission. Ini bisa kita klik. Nah, di sini akan ada tampilan nama kita, nama autornya, kemudian titelnya, kemudian statusnya. Di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang status submit artikel ilmiah ini dan bagaimana setelah kita submit, bagaimana selanjutnya, bagaimana perubahan status ini bisa terjadi. Nah, itu akan saya berikan informasinya pada video berikutnya. Pesan saya, tetaplah semangat untuk publikasi dengan tangan sendiri, karena percayalah kita bisa apabila kita memiliki kemauan. Semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Desi Apriani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.